Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi qad ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada billah haqqa jihadih. Allahumma salli wa salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Faqad qala ta'ala
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah. Pada hari Jumat, hari yang mulia ini, di masjid Allah atau di rumah Allah yang mulia ini, pada kesempatan yang singkat ini, khatib ingin menyampaikan tentang khutbah sebagai judul atau temanya, penyebab Allah tidak menolong dan membantu kaum muslimin dimanapun mereka berada. Ada beberapa hal yang menyebabkan kaum muslimin belum turun nusrah, bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita dengar sungguh sangat miris, khususnya di negara Palestina, bagaimana umat Islam dibantai, diintimidasi, disiksa. Miris kita melihatnya. Di Myanmar, di Kashmir, di negara-negara umat Islam yang mana umat Islam dibantai, diintimidasi, disiksa. Ini adalah ada beberapa hal kaum muslimin dimanapun menjadi hina, dihinakan oleh kaum kafirin. Ini jelas kata Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam sebuah ayat yang terdapat dalam surah An-Nur, kata Allah, wa'adallahu alladzina amanu minkum. Allah telah berjanji, Allah telah menjanjikan daripada kalian orang-orang beriman. Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman dari kalangan kalian dan beramal soleh. Janji Allah kepada orang-orang beriman dan orang-orang beramal soleh di antara kita dari kaum muslimin dimanapun berada. La yastakhlifannahum fil ardh. Janji Allah akan membuat, akan menjadikan kaum muslimin menjadi khalifah, penguasa. Yang berkuasa di muka bumi adalah kaum mukminin, orang-orang beriman. Di antara kita dan orang-orang beramal soleh, janji Allah akan menguasai muka bumi ini. Sebagaimana kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana sebelum kita dulunya yang berkuasa adalah orang-orang muslim, kaum muslimin, orang-orang mukminin. Sebagaimana kita lihat di Turki, Daulah Abbasiyah, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum, kata Allah. Dan Allah akan menetapkan orang-orang beriman di kalangan kita di muka bumi ini sebagai agama Islam, agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala buat kita. Kata Allah, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan kami akan menukar, akan mengganti negeri-negeri kaum muslimin yang saat ini mencekam. Kita lihat di Palestina, setiap hari umat Islam dibunuh oleh orang-orang Zionis Yahudi. Di Kashmir, di Myanmar, di mana-mana negara umat Islam disiksa, dibunuh, diintimidasi. Miris kita melihatnya. Tidak pernah aman, tidak pernah tenang, mencekam, tidak ada keamanan. Kata Allah, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Janji Allah satu waktu nanti kami akan mengganti negeri-negeri kaum muslimin yang saat itu mencekam, yang saat ini dihantui ketakutan kaum muslimin di mana-mana, terutama di Palestina. Ketakutan mereka yang mencekam gara-gara orang-orang Zionis Yahudi akan Allah ganti dengan keamanan, aman, sentosa, ketenangan.
diganti Allah lingkungan yang ketakutan dengan lingkungan yang aman sentosa, keadaan yang mencekam, yang menakutkan, yang sering setiap hari ada pembunuhan, dengan keadaan yang tenang, aman sentosa. Tapi apa syaratnya? Allah memberikan syarat. Syaratnya ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Mereka mengibadahiku, mengesahkanku, dan tidak menyekutukanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya kita beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah, jangan sampai ada kesyirikan-kesyirikan dalam peribadahan kita kepada Allah. Tapi kalau masih banyak di sana sini jimat, masih percaya kepada dukun yang dibilang orang normal, paranormal, orang pintar dan sebagainya, masih percaya kepada para dukun, masih memakai jimat, masih mengandalkan ilmu kebal, masih terlibat kesyirikan, masih mensekutukan Allah, bantuan dan nusrah Allah tidak akan turun. Karena syaratnya kata Allah, ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Mereka mengibadahiku, mengesahkanku dalam ibadah mereka, tidak mensekutukanku, kata Allah Jalla fi'ula. Inilah diantara syaratnya. Kalau masih di mana-mana ada kesyirikan, masih mendatangi kuburan, meminta kepada orang yang sudah mati, minta pertolongan agar mendapatkan jodoh, akan mendapat laris dalam dagangan, akan mendapat keturunan, meminta kepada orang-orang yang mati, yang dianggap mereka adalah wali, yang dianggap mereka adalah mempunyai keramat dan sebagainya, masih mengelap berkah kepada orang-orang yang sudah mati. Sampai kapanpun nusrah dan turun bantuan Allah tidak akan turun. Karena kata Allah, ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Mereka mengibadahiku dan mengesahkanku, tidak mencampur baurkan ibadah mereka dengan kesyirikan, kata Allah. Ini diantara syaratnya. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang semoga dirahmati Allah. Banyak janji-janji Allah dalam Al-Quran yang Allah berjanji membantu, menolong umat Islam. Kata Allah, in tansurullah yansurkum. Kalau kamu membantu Allah, pasti Allah membantu kamu. Dengan arti membantu Allah, mengamalkan perintah-perintah Allah, mengamalkan syariat Allah dalam kehidupan kita ini, tidak mengabaikan perintah-perintah Allah, tidak nekat melanggar larangan-larangan Allah. Ini termasuk membantu agama Allah, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita, syariat Allah yang diturunkan kepada kita, mengamalkannya dalam kehidupan kita. Bukan sekedar Islam KTP atau Islam beret. Ini yang dimaksud membantu Allah Subhanahu wa taala, dengan arti kata mengamalkan syariat Allah dalam kehidupan kita, tidak melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu, kata Allah, yansurukum, Allah akan membantu kaum muslimin. Tapi kalau masih melanggar larangan-larangan Allah, di mana-mana masjid sepi kecuali bulan Ramadan, apalagi sholat subuh, kapan nusrah dan bantuan Allah turun? Tapi kalau sudah masjid di mana-mana sholat subuh sama dengan sholat Jum'ah, insya Allah nusrah dan bantuan Allah akan turun kepada kaum muslimin dimanapun mereka berada. Hibah wibawa akan ada di kalangan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang semoga diberkahi dan dirahmati Allah. Sebagaimana sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengar, kata Rasulullah, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhastum aznabal baqar wa raditum biz zar'." Kalaulah kalian umat Islam sudah bertransaksi dengan riba, di mana kita melihat sekarang ini sulit terlepas dari yang namanya transaksi riba. Di mana-mana riba. Riba dianggap halal. Riba dianggap tidak apa-apa. Bahkan ada yang menghalalkan riba, yazan billah.
Padahal Allah sudah menyatakan perang dengan riba. Fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Orang yang bertransaksi dengan riba, Allah memproklamirkan perang dengan orang-orang yang bertransaksi dengan riba. Kata Rasulullah, kalaulah kalian sudah bertransaksi dengan riba dalam kehidupan kalian, dalam jual beli kalian, wa akhastum aznabal baqar, sudah lebih mencintai kendaraan-kendaraan kalian yang kalian cintai, melupakan dan menjauhkan kalian daripada Allah, melalaikan kalian dari perintah-perintah Allah. Wa raditum bizar', begitu juga tanaman-taman kalian merupakan kalian daripada Allah, dengan arti kata harta kalian menjauhkan kalian daripada Allah, melalaikan kalian daripada perintah-perintah Allah. Wa taraktumul jihad, kalian meninggalkan jihad. Tidak ada lagi kalian bergabung yang namanya dengan jihad. Mendatangi majelis-majelis ilmu adalah jihad. Belajar, menghadiri kajian-kajian adalah termasuk daripada jihad. Kalian melupakan majelis-majelis ta'lim, mengabaikan majelis-majelis ta'lim, pengajian-pengajian, lebih mengedepankan harta kalian, kesibukan pekerjaan kalian. Kata Rasulullah sallallahu alaikum zullah, Allah akan mengerimkan, menguasakan kalian dengan kehinaan. Hinanya umat Islam di mana-mana, dihinakan oleh kaum kafirin karena jauhnya dari agamanya, karena jauhnya dari syariat perintah Allah dan Rasulnya. Ini Rasulullah yang bersabda sallallahu alaikum zullah, Allah sengaja kirimkan kehinaan kepada kalian. Tidak ada lagi wibawa kaum muslimin karena jauh dari perintah Allah, jauh dari Allah dan Rasulnya, dihinakan oleh kaum kafirin. Hatta tarji'u ila dinikum, kata Rasulullah. Sampai kapan umat Islam berwibawa, mempunyai hibah dan hibawa? Sampai kapan umat Islam ditakuti, disegani oleh kaum kafirin? Hatta tarji'u ila dinikum, sampai umat Islam ini kita kembali kepada agama kita, mengamalkan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, tidak jauh daripada agama, tidak jauh daripada Allah dan Rasulnya. Sampai inilah batas, baru kembali hibah, wibawa, mar'ah umat Islam. Tapi semakin jauh seorang muslim daripada agamanya, semakin jauh daripada Allah dan Rasulnya, semakin hina di kalangan kaum kafirin, semakin Allah kirimkan kehinaan di kalangan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang semoga dirahmati Allah, tidak sedikit kaum muslimin yang mengaku kaum muslimin, tapi berapa banyak perintah-perintah Allah yang dilanggar, berapa banyak sunnah-sunnah Rasulullah yang dicampakkan. Ya alhamdulillah, inilah penyebab tertundanya bantuan nusrah Allah kepada kaum muslimin dimanapun mereka berada. Inilah penyebab dihinakannya, diintimidasi kaum muslimin oleh kaum kafirin dimanapun mereka berada, karena jauhnya mereka dari agama mereka. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa ya najatat taibin wa ya fawzal mustaghfirin. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah berfirman, innallaha la yukhliful mi'ada. Di ayat yang lain, wallahu la yukhliful mi'ada. Allah tidak pernah, Allah mustahil menyelisihi janjinya. Allah mustahil menyelisihi janjinya. Banyak janji-janji Allah dalam Al-Quran yang akan menolong, membantu kaum muslimin dan para rasulnya. Tapi syaratnya itu tadi, mereka tidak mencampur baurkan ibadah mereka dengan kesyirikan. Kata Allah, inna lanansuru rusulana.
Di sini ada kata penguat dalam bahasa Arab yaitu tauqid. Inna, nun tauqid, lam tauqid, dua kata penguat di sini. Inna, sungguhnya kami kata Allah, lanansuru rusulana, niscaya kami menolong, membantu para utusan kami, para rasul-rasul kami, walladzina amanu, dan orang-orang beriman. Orang-orang beriman akan dibantu oleh Allah dimanapun mereka berada. Bil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini. Jadi banyak orang bertanya, kenapa Pak Ustadz di Palestina itu kok belum tuntas-tuntas, kok belum turun-turun nusrah Allah, kok begitu teganya kaum muslimin di sekitarnya? Tadi kuncinya karena jauhnya kaum muslimin dari ajaran Rasulullah, dari syariat Allah. Berapa banyak sunnah-sunnah Rasulullah yang diinjak-injak, berapa banyak perintah-perintah Allah yang diabaikan. Inilah yang menyebabkan salah satunya belum turun nusrah Allah, masih tertunda bantuan daripada Allah. Berapa banyak kesyirikan-kesyirikan yang bergelimang di kalangan kaum muslimin yang tidak dianggap syirik. Allah sudah berjanji, sungguhnya kami akan menolong, membantu para rasul kami dan orang-orang beriman dalam kehidupan dunia ini. Bahkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dalam hadis Sauban, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushakul umam an tuda'a alaikum kama tuda'al akhlatu ila qas'atiha. Hampir-hampir, bukan hampir-hampir, nyaris ini sudah kejadian. Orang-orang yang kafir, orang-orang Zionis Yahudi, orang-orang selain muslimin, mukminin, mereka bersekongkol, mereka bersepakat bersatu untuk menggerogoti, untuk mengintimidasi, untuk menyakiti, untuk mengintimidasi orang kaum muslimin. Bersatu mereka, baik dari kalangan Yahudi dan Nasrani, mereka bersatu dan bersekongkol, bersepakat mereka, bersekongkol mereka untuk menghancurkan kaum muslimin. Mereka menggerogoti, mengintimidasi kaum muslimin, diintimidasi dimanapun mereka berada. Sebagaimana orang-orang yang makan pakai nampan, 5 orang, ada yang 4 orang, mereka makan makanan di atas nampan mereka, di atas yaitu nampan-nampan mereka, saling menggerogoti makanan mulai dari pinggir. Begitulah analoginya, perumpamaannya kata Rasulullah SAW. Sekarang ini tidak ada lagi rasa takut orang-orang kafir kepada kaum muslimin. Mereka menyakiti, menyiksa, membantai, mengintimidasi di mana-mana, diintimidasi kaum muslimin. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala qail, di saat itu berkata salah seorang daripada sahabat, "Ada apa ya Rasulullah? Kok bisa seperti itu? Kok bisa berani-beraninya orang-orang kaum kafirin kepada kaum muslimin di saat itu? Amin qillatin nahmi yauma idzin ya Rasulullah." Kata salah seorang sahabat kepada Rasulullah, "Kok bisa terjadi begitu ya Rasulullah? Apakah di saat itu kaum muslimin sedikit? Apakah di saat itu kaum muslimin sedikit dibandingkan mereka?" Kata Rasulullah, "Tidak. Bukan karena sedikit. Tetapi kata Rasulullah, di saat itu kaum muslimin kualitasnya tidak ada. Hanya mereka mengaku muslim, mengaku mukmin, tapi pengamalan dari Islam itu sendiri ditinggalkan. Syariat Islam ditinggalkan." Kata Rasulullah, "Antum yauma idzin katsirun." Kalian di saat itu banyak. Walakin gusa ka gusail sail. Di saat itu kalian bagaikan buih di lautan, terombang-ambing ke sana kemari. Tidak ada kualitasnya. Hanya identitas saja, tidak ada kualitasnya. Tidak ada pengamalan tentang syariat Islam. Bagaikan buih di lautan, terombang-ambing ke sana kemari.
Inilah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di saat itu kata Rasulullah, rasa takut dari kalangan orang-orang kafirin tidak ada lagi kepada kaum muslimin. Tidak ada lagi rasa segan, rasa wibawa kaum kafirin kepada kaum muslimin di saat itu. Karena jauhnya mereka dari agama mereka. Bahkan yang ada di hati-hati kaum muslimin di saat itu kata Rasulullah adalah penyakit wahan. Para sahabat bertanya salah seorang dari mereka, "Wa mal wahan ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan penyakit wahan? Kata Rasulullah, "Hubbur dunya wa karahiyatul maut." Wahan itu cinta kepada dunia, cinta kepada harta. Sebagaimana kata Allah, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Kalian mencintai harta dengan cinta yang berlebihan. Luar biasa. Harta masuk ke dalam dada-dada kalian, ke dalam hati-hati kalian. Wa karahiyatil maut, dan benci kepada kematian. Belum siap kepada kematian karena belum ada bekal. Inilah penyakit wahan kata Rasulullah SAW. Gara-gara inilah orang-orang kafir tidak segan kepada kalian. Mereka berani, tidak ada rasa takut sedikit pun, kata Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang semoga diberkahi dan dirahmati Allah. Jadi kuncinya satu, turunnya bantuan Allah kepada kaum muslimin, beribawanya kaum muslimin, takutnya orang-orang kafir kepada kaum muslimin, segannya orang-orang kafir kepada kaum muslimin. Sejauh mana mereka mengamalkan agama mereka, sejauh mana mereka menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita kembali kepada agama yang benar, semakin kita menjalankan syariat agama kita, orang-orang kafir semakin segan, semakin takut kepada kaum muslimin. Bantuan Allah bakalan turun kalau sudah kita lakukan apa yang dipesankan Allah dan Rasulnya. Inna Allah qad shalla ala nabiyhi qadima wa bada nafsi ta'lima wa qala ta'ala inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafaratal musyrikin wa dammir a'da'aka ya Allah a'da'ad-din wa alif baina qulubil muslimin wa aslih dzata bainahum waj'alna hudatal muhtadin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin, Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayatan ziyaratan lana fi kulli khair waj'alil mauta rawhatan lana min kulli syarr wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.